Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan digitalisasi dari Inkopas hari ini. Semoga digitalisasi pasar ini akan membawa kita menjadi Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nah, selanjutnya kita mungkin akan masuk ke sesi talk show yang akan dipimpin oleh Ibu Sari Nurmalasari. Ibu Sari saat ini menjabat sebagai Ketua 3 Inkopas dan beliau juga masih berprofesi sebagai pengacara. Ya, terima kasih kepada Mas Kiki selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Adapun selanjutnya saya akan memandu acara talk show, namun sebelum itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Selamat sore Ibu. Kemudian ada narasumber kita yaitu Ibu Hana Al-Zahra, akrab dipanggil dengan Mbak Hana, selaku Vice President Business Development PT Kuelap Solusi Indonesia. Selamat sore Mbak Hana. Selamat sore. Ya, dan selanjutnya narasumber kita yaitu Mas Saidil Anam atau akrab dipanggil Mas Anam ya. Baik, beliau selaku Vice President dari Business Development PT Indonesia Payment Incorporated. Selamat sore Mas Anam, dan tak lupa juga yang kami banggakan seluruh peserta yang begitu antusias mengikuti acara sore hari ini. Karena saya dengar kabar bahwa banyak sekali yang ingin masuk ke Zoom ini, tapi ternyata sudah full kuotanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, adapun tema diskusi kita hari ini adalah menjawab tantangan koperasi menghadapi era industri digital atau revolusi 4.0. Ya, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Di sini ada 3 narasumber yang akan memberikan materi, yaitu yang pertama adalah Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Pemahaman beliau tentang koperasi sangat menyeluruh, diawali sebagai penyuluh koperasi hingga menjadi Ketua Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur sebagai inisiator sistem tanggung renteng. Kemudian kecintaan beliau terhadap koperasi memang begitu tinggi, dapat dilihat dari disertasi yang beliau tulis yang berjudul Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Modal Sosial yang mengambil subjek tentang kegiatan perkoperasian di Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang. Selanjutnya narasumber kita adalah Mbak Hana Al-Zahra, selaku Vice President Business Development PT Kuelap Solusi Indonesia. Beliau merupakan sarjana ekonomi akuntansi dari Indonesia Banking School, Master Manajemen Keuangan Mikro Terpadu dari Universitas Pajajaran. Sejak 2010 terlibat dalam tim peneliti untuk lingkup lembaga keuangan mikro dan sejak tahun 2017 membawa misi digitalisasi untuk koperasi Indonesia. Ya, yang selanjutnya adalah Mas Saidil Anam. Beliau selaku Vice President Business Development PT Indonesia Payment Incorporated, Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 8 tahun bergerak mengembangkan ekosistem pembayaran untuk komunitas dan sejak 2019 melakukannya untuk komunitas koperasi, betul ya? Baik. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya ingin memberitahukan kepada para pemateri bahwa durasi penyampaian materi sekitar 20 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta sekitar 10 menit ya. Dan selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno untuk menyampaikan materi yang pertama. Silahkan Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Sarita Nurmalasari, pimpinan Inkopas. Bisa mengikuti. Tidak punya teknologi, yuk kita punya teknologinya. Tidak punya masalah SDM, yuk kita belajar bareng-bareng. Tidak punya perangkat, kita tinggal cari siapa yang punya perangkat.
dan tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar untuk kemudian menggunakan ini semua karena kita adalah koperasi. Gitu. Mungkin itu dulu sementara Bu Sari. Baik, mungkin Mbak Hana ada sedikit penambahan? Ya, saya tambahkan sedikit. Banyak teman-teman di koperasi ini, maksudnya bicara pertanyaan yang tadi ya, masalah security, datanya aman apa tidak, saya ingin mengulang sedikit. Kepemilikan data itu, data dimiliki sama koperasinya. Apakah itu Kopasnya atau koperasi-koperasi lain, data dimiliki sama Kopas. Nah, kami dari Inkopas juga menyediakan infrastruktur digital, yang artinya kita hanya bisa gunakan data tersebut jika diizinkan sama koperasi atau Kopasnya. Contoh, ketika Inkopas selaku Apex, kita ingin terhubung dengan pihak-pihak lain nih. Bisa jadi supplier, kan kita ngomong pedagang pasar ya. Bisa jadi vendor, supplier atau penyedia dana. Kopas pasti butuh nih tambahan dana. Saya punya sekian anggota yang bagus performanya gitu ya. Mau dong didanain lagi, kalau kita sebut beberapa lembaga, ada LPDB, ada yang lain-lainnya. Tentu ada data dong yang dikasih. Siapa yang memiliki data itu? Tetap data itu dimiliki Kopas, dengan izin Kopas diberikan ke Inkopas. Inkopas menggunakannya pun atas izin Kopas. Lalu di mana letak penyedia teknologinya? Penyedia teknologi itu lebih ke arah bukan meyakinkan ya, memastikan bahwa sistem yang digunakan itu optimal. Apakah kita menjamin datanya aman? Nggak ada satupun pihak institusi di sini yang menjamin data aman. Sekaliber BCA Mandiri yang udah layanan digitalnya Bisa kebobolan juga betul, ya? ya kan, Genius, sebutlah bank-bank besar itu. Siapa bank besar yang bisa menjamin data itu aman? Tidak ada. Tapi apa? Kita menjamin upaya maksimal untuk menjaga data yang ada. Kita lakukan serangkaian tesnya untuk security, itu yang kita jamin kita akan lakukan dengan maksimal. Oke, baik Mbak Hana. Ini sebenarnya ada sesuatu lagi yang menarik ya, Ya. terkait dengan mungkin program daripada Inkopas itu sendiri tentang pinjaman online atau fintech itu gimana tuh? Kalau pinjaman online itu basisnya gini, Nanti akan jadi solusi nggak untuk para pelaku pasar, karena kan kita tahu bahwa pinjaman online saat ini banyak yang bermasalah. Nah, dengan adanya atau hadirnya Inkopas dengan program digitalisasi pasar ini sendiri, nanti apakah menjadi suatu harapan untuk para pelaku ekonomi pasar? Begitu? bagus sekali pertanyaannya. Menurut saya gini, fintech itu kan juga solusi ya untuk keuangan. Di segmen pedagang, pasar, Inkopas berusaha melahirkan solusi. Kalau kita lihat konsep peer-to-peer itu kan menghubungkan pemilik dana sama yang membutuhkan dana. Nah, saat ini Inkopas ingin menjalankan peran sebagai apexnya, menghubungkan pedagang pasar ke pihak yang dibutuhkannya dengan nilai atau prinsip yang kita sama-sama saling menguntungkan. Kalau peer-to-peer kan lebih diuntungkan satu pihak nih misalnya. Kalau di sini kita ingin Inkopasnya diuntungkan, pedagangnya juga diuntungkan, Kopasnya juga diuntungkan di situ. Oke. Nah, seperti itu Bu. Oke, baik, ini menarik sekali ya pemaparan dari 3 narasumber kita, dari Ibu Sri, kemudian dari Mas Anam dan juga Mbak Hana. Sebetulnya masih banyak sekali yang perlu ditanyakan dan perlu kita bahas, tapi mungkin waktu belum tidak memungkinkan. Sehingga dari talk show ini saya mengambil kesimpulan bahwa dalam menjawab tantangan era industri digital atau era revolusi 4.0, digitalisasi koperasi pasar ini rasanya perlu kita apresiasi ya, perlu kita apresiasi, dan beberapa poin yang paling menarik yang dilakukan dengan adanya digitalisasi koperasi pasar yang kita harapkan segera terwujud, yaitu yang pertama adalah koperasi pasar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Anam menjadi koperasi modern yang memiliki layanan setara dengan bank, kemudian juga pelayanan pinjaman tadi yang dijelaskan oleh Mbak Hana terkait dengan fintech. Dan ini merupakan salah satu solusi untuk para pelaku ekonomi pasar yang ingin melakukan pinjaman online, dan saya meyakini sarana ini tentunya akan jauh lebih baik dari fintech-fintech yang sudah ada. Dan kemudian juga tadi terkait dengan pengelolaan big data, dan tentu ini akan memudahkan para prinsipal, produsen, supplier dalam mengefisiensikan distribusi dan logistiknya. Harapan kita bersama tentunya bahwa dengan adanya digitalisasi koperasi pasar, selanjutnya koperasi pasar akan tumbuh menjadi besar dan dapat menjadi sentral dalam distribusi transaksi pasar.
Dan tentunya ini merupakan amanat dari founding fathers bangsa kita, Bapak Muhammad Hatta, bahwa koperasi itu harus dijadikan wadah utama dalam perekonomian Indonesia dapat terwujud khususnya dalam era digital atau revolusi 4.0. Salah satu quote yang relevan dalam menghadapi tantangan perubahan saat ini yaitu quote dari Charles Darwin, walaupun sebenarnya ini pro dan kontra, apakah ini quote dari beliau, tetapi saya tidak mempermasalahkan siapa yang memberikan quote ini, tetapi pesannya bahwa ini sangat relevan. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change. Ya, jadi bukanlah yang terkuat ataupun yang tercerdas yang dapat bertahan dalam situasi saat ini, tetapi mereka yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Saya kira itu, saya Sari Nurmalasari selaku moderator dari talk show ini mengucapkan terima kasih dan mohon dimaafkan apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan selama memandu acara ini, dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada Master of Ceremony, Mas Kiki. Silahkan Mas Kiki.